Nah, tapi kualitas orang sholat itu ada yang sholat ya pakai iman, ada yang imannya baru sampai mulut. Apa pengaruhnya? Pada tingkat kehusyuan tak sama. Nanti ada yang sekedar sholat, yang penting sudah sholat. Ada itu. Di mana ditemukan? Di Quran surat 4 ayat berapa? 103. Apa isyaratnya? Fa idza qadaytumus sholata. Sampai sini Muslim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Sampai sini mukmin. Ya, nanti lanjutannya masuk ke muhsin. Fa idza qadaytumus sholata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Kalau sampai sini saja tidak berlanjut pemahaman tafsirnya, maka ada orang yang orientasinya yang penting sudah salat. Gitu kan? Salat Isya misalnya cepat sekali. Yang lain standar 5 menit. Nah, ini 2 menit sudah selesai. Nah, Kang cepat amat salatnya, si amat aja nggak cepet-cepet. Ya. Abi mah datos hafal. Apa ya sudah hafal gitu ya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting mah udah salat. Nah, jadi ada orang yang motivasinya yang penting kewajiban sudah gugur. Rumus tafsir muncul nanti di ilmu tafsir. Kalau disebutkan keterangan, tidak disebutkan siapa pelakunya, kapan kejadiannya. Ini menunjukkan di setiap masa, di setiap era akan ditemukan orang-orang yang seperti itu. Ada nggak orang sekarang seperti itu yang penting sholat? Bukan seperti yang penting, ada juga. Boleh jadi kita pelakunya dalam beberapa kesempatan. Nah, sampai situ bagaimana? Sah secara fikih? Sah, mungkin sah. Benar dalam penunaian tugas, maka tidak ada beban, nggak ada dosa, selesai, sholat ditunaikan. Tapi apakah sholatnya ada keberkahan? Berapa pahala yang didapatkan untuk bekal pulang? Apa pengaruh sholat bagi kehidupan? Kan pengaruhnya mesti ada dunia juga. Kalau nggak ada pengaruh dunianya, apa dampak kita menunaikan sholat? Manfaat dunianya? Kan kita hidup di dunia, kembali ke akhirat. Kalau pahala itu urusan akhirat. Apa dampak sholat itu bagi hidup dunia kita? Nah, dampak pada urusan dunia disebut berkah namanya tuh. Ziyadatul khair. Ibadah itu membawa kehidupan kita untuk semakin menjadi lebih baik. Nah, maka turun keterangan di mana? Di surah ke-29 Al-Ankabut. Ayat berapa? 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang berfungsi menguatkan pesan supaya ditancapkan pada hati, jangan goyah untuk mengangkat keterangan, dan tidak boleh ada perubahan. Mesti konsisten seperti itu, keterangannya harus maksimal. Inna sholata, alif lamnya di situ ta'rif, ma'rifat, untuk membedakan antara yang umum dengan yang khusus. Ya, inna sholah, tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Sholat yang benar itu as-sholah ada alif lamnya. Kalau tanpa alif lam berarti bebas, Anda mau bagaimana saja. Mau buru-buru, mau tidak, mau cepat, mau lambat, mau merasa rukunnya benar, mau tidak. Itu pakai alif, tidak pakai alif lam, umum. Tapi kalau pakai alif lam, ini sholatnya harus sesuai ketentuan. Ada aturannya, bagaimana cara bertakbir sampai dengan salam. Syaratnya dari wudu bagaimana harus terpenuhi, supaya benar sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, apa dampak pada dunianya? Tanha anil fahsya wal, dia akan berdampak pada pelaku sholat itu mencegah 2 sumber keburukan. Kalau ada manusia bersifat buruk, itu cuma 2 penyebabnya. Yang pertama fahsya. Fahsya itu keburukan yang muncul lewat syahwat. Zina, selingkuh, kata-kata kotor, jorok, LGBT, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi kalau orangnya sholat itu benar, ya, orang itu benar menunaikan sholat, itu pasti berkah dunianya membuat tubuh dia terjauh dari fahsya. Yang kedua mungkar. Mungkar itu perbuatan kotor yang diingkari jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, korupsi, kolusi, menipu, merampok, membunuh, bertengkar yang tidak benar, berselisih, saling menjatuhkan, bikin hoax dan sebagainya, itu mungkar. Nah, orang kalau sholatnya benar, itu dirinya pasti berubah. Cukup orang Islam itu sholatnya benar, damai kehidupan. Ya, coba lihat orang jahiliyah dulu. Ya, betapa, kalau dalam bahasa Rusianya apa? Betapa baragajulnya mereka itu. Kan?
Ya, betapa buruknya perbuatannya. Tapi ketika diajarkan, dipandu oleh Nabi, diberikan oleh Allah wahyu, coba pelajaran sholat. Itu amalan pertamanya sholat, Pak, bukan zakat, Bu, bukan haji. Sholat dulu, ketika jadi baik, bisa mengelola harta dengan baik, turun zakat. Ketika sudah bagus berzakatnya, turun kemudian perintah untuk haji dan sebagainya. Jadi berurut syariat itu enak. Nah, kalau ada orang yang kemudian sekarang sholat, kan gerakannya sama, jumlahnya juga sama waktunya, bilangan rakaatnya sama, 24, 4, 3, 4. Silakan cek, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kan tidak ada yang berubah dari zaman Nabi sampai sekarang. Ada yang subuh 3 rakaat, kan tidak boleh kan, tetap 2 kan. Pertanyaannya, kenapa kualitas orang sholat yang dulu tidak sama dengan kualitas orang sholat yang sekarang? Bahkan orang sekarang pun jumlah rakaatnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Disitulah penting kita belajar tentang kualitas sholat, bagaimana tubuh ini harus benar dalam menunaikannya. Naik level lah, dirawat dari Islam menjadi iman. Sholatnya pakai iman tidak. Itulah kenapa sebabnya pertanyaan kedua malaikat Jibril kepada Nabi setelah mal Islam, apa itu pokok keislaman? Bertanya yang kedua, mal iman. Supaya sholatnya pakai iman, puasanya pakai iman. Karena itu ayat puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Sholat pertama kali disebutkan di Quran pakai iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kalau sudah lancar sholatnya pakai iman, nanti melihatnya pun pakai iman. Qul lil mu'minina iman yaghuddu min absarihim, melihatnya pakai iman. Ibu ayat 31-nya di An-Nur, melihat pakai iman. Bicaranya pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyas. Nah, sampai kita bekerja pun pakai iman. Kalau sudah pakai iman, pasti selain baik berkualitas. Pejuang kita, tentara kita berjuang pakai iman, makanya keluar di lisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita merdeka pakai iman. Dikeluarkan di preambul undang-undang itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Konfirmasi kalimat iman. Mau ditafsirkan apa Allah di situ? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu keinginan luhur untuk merdeka itu sudah ada. Hanya ketika rahmat dan berkat Allah turun, tercapai itu. Nah, sekarang bagaimana negara kita, masyarakat, semuanya kompak secara kolektif merawat takwa dan iman itu. Itulah sebabnya kenapa sendi-sendi iman dan takwa masuk ke dalam setiap perumusan keputusan, ya, bahkan dalam nilai-nilai institusi kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia ini. Bersyukur kita. Makanya nggak usah aneh-aneh, jaga saja. Undang-undang dasar jaga, Pancasila jaga, terapkan dalam hidup. Karena banyak saham ulama juga ada di situ yang merawat keberimanan kita dan saling toleransi serta menghormati.